Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat Busrap dimanapun kalian berada. Ya, jumpa lagi bersama saya, Eko Hendra. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengulas tentang pisau koleksi saya yang selalu saya bawa kemana-mana kalau ke hutannya ini. Pisau Buskrap ya. Nah, ini si kecil mungil. Dengan panjang bilah 15 cm, juga pegangannya 15 cm ya. Ini panjang bilahnya hanya 15 cm. Jadi ini keperuntukannya kayak buat bikin serutan-serutan bahan untuk api unggun, membuat api unggun juga. Ya, ini bisa juga dipakai menebas kayu-kayu ringan ya, kayu-kayu kecil ya. Nanti setelah ini kita coba dites ya, gimana ketajamannya juga. Kita coba potong kayu ringan-ringan ya. Ini lumayan acep banget dan ini produk saya sendiri ya. Jadi kalau prinsip saya sih, daripada mahal-mahal beli, kalau kita kreatif ya kenapa mesti beli gitu. Ini sebetulnya memanfaatkan golok yang udah patah ya, karena saya bikin semungil ini pendek ya. Ya, jadi kecil ya, hanya 15 cm, karena pas potongan goloknya itu hanya kurang lebih 30 cm. Jadi saya dipaskan 30 cm untuk dibuat pisau ini gitu. Ketajamannya lumayan juga ini pisau. Dan kenapa saya kemana-mana selalu bawa pisau ini, karena menurut saya ini nyaman ya, udah nyaman, udah sehati gitu ya. Saya pisau udah ada beberapa sih, yang nanti mungkin besok atau lusa untuk video selanjutnya saya akan coba ulas juga pisau-pisau koleksi saya. Dan nanti juga saya akan ulas kampak koleksi saya, kampak survival ya, sama buatan sendiri juga. Jadi kalau kampak sebetulnya saya nemu, mungkin entah itu bekas orang tua saya, jadi pas ke rumah ada kampak yang udah nggak kepake, udah bener-bener kelihatan banget, yang akhirnya saya punya ide coba bikin sendiri, yang akhirnya nanti saya akan tunjukkan kampaknya seperti apa. Oke, kita langsung saja tes ya ketajaman pisau ini. Ini mungkin menurut teman-teman coba tulis di kolom komentar, pisau bushcraft atau pisau adventure traveling atau pisau survival. Sebetulnya kalau asumsi saya, dengan desain pisau kayak gini lebih cocoknya pisau untuk traveling ya. Karena apa ya, karena desainnya itu kayak ya sangkur ya, sangkur dibikin tajam ya. Desainnya kalau sangkur kan mirip-mirip kayak gini ya, itu. Kalau pisau bushcraft tuh kayak nggak tajam amat sih. Karena saya selalu bawa pisau ini, memang yang tadi saya bilang bahwa saya udah nyaman juga. Kelancipan ini biasa saya suka bikin kayak sendok kayu gitu. Nah, ini sendok kayu buatan saya ya, ini sendok kayu buatan saya. Dan ini juga gelasnya, gelas ini buatan saya juga, gelas kayu. Aduh, bentar, ngopi dulu kawan-kawan. Kita langsung tes saja ke media bambu atau kayu ya, ketajamannya seperti apa. Nah, ini sangat nyaman sekali. Tajamnya ya. Nah, kalau kita buat buat api unggun kan, ini buat serutan-serutan bikin ininya ya, apinya. Jadi sangat cocok sekali. Kalau kita buat bikin kayak kreatif ini, bikin sendok kayu bisa dengan menggunakan ini. Ini sangat tajam sekali ya. Tuh. Oke, kita ke kayu. Bentar, saya mau ambil dulu kayunya.
kalau kayu sebesar gini mungkin ini bisa aja ya, mampu untuk nebasnya gitu. Oke. Kalau kayu lebih besar dari ini mungkin sulit juga ya, karena ini kebutuhannya memang untuk kayu-kayu ringan ya, kayu-kayu kecil gitu. Ini sebetulnya buat apa, bikin kerajinan juga, kayak bikin sendok kayu gitu ya, sendok kayu, centong kayu, lalu gelas kayu juga bisa. Nah, kenapa pisau ini didesain ada lancip, bikin lancip ya, karena kita kan kalau memang tidak bawa korek, kebetulan tidak bawa korek, kita bisa bikin lubang untuk drill apa namanya itu, kayak bikin bikin api manual gitu. Lalu ini kan bisa juga kayak di apa, buat ngelubangin kayu gitu, bisa ya. Sebetulnya kalau kita kreatif ini memang pisau pisau ini daripada beli mahal-mahal, kalau kita kreatif ya mungkin bisa aja sih memanfaatkan dari golok-golok bekas gitu. Saya juga punya beberapa pisau, cuman yang memang enak dan nyaman cuma pisau ini, yang selalu dibawa kemana-mana pisau ini gitu. Udah sehati lah ya. Ya itu tadi ya, sahabat Buskrap, udah diteskan ke ke media bambu dan kayu ringan ya, kayu kecil. Jadi memang pisau ini keperuntukannya untuk itu tadi, nebas kayu-kayu kecil, yaitu mampu lah ya. Kalau untuk kayu besar mungkin bisa, cuman jangkanya pasti lumayan ribet dan lama gitu, apalagi untuk nebas-nebas bambu gitu, bambu besar gitu, nggak bakal mungkin mampu ya. Yang paling untuk bikin kayak kerajinan gitu bisa ini, apalagi untuk bikin kayak bumbu gitu ya, tentu saja ini pasti sangat acep sekali ya. Oke para sahabat, coba komen di bawah, ini kan pisau menurut saya ini serbaguna ya, serbaguna. Nah, kalau menurut kalian ini pisau 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 ini cocok untuk dibawa traveling, bushcraft atau survival? Sebetulnya pisau sama-sama aja sih, karena memang ada kriteria khusus. Kayak survival kan agak sedikit besar karena peruntukannya kayak buat nebas pohon juga bisa gitu, kayak bikin shelter menggunakan pisau semi golok lah ya, agak besar gitu. Kalau bushcraft ya itu tadi, kayak lurus, agak lengkungannya itu agak nggak terlalu tajam gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman, untuk video ulasan pisau buatan ini. Apabila teman-teman punya koleksi pisau yang sama atau lebih unik, bisa kalian tinggal tulis kolom komentar, kita sharing ya. Oke para sahabat bushcraft, mungkin video ini dicukupkan sekian, dan mungkin esok atau lusa saya akan memperlihatkan apa ya, kita ke kampak dulu ya, kampak survival buatan saya sendiri ya. Intinya kalau bisa sendiri kenapa mesti beli ya. Jadi kreatif mungkin, agar kita nggak selalu beli ya, bikin sendiri. Oke terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.